warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka kembali di hari ini ya, Masya Allah. Nah, hari ini hari apa? Nah, hari visiting. Visitingnya via apa? Via online dong. Nah, kenapa masih bisa via online? Kenapa kita via online? Karena kita masih berada di masa pandemi. Sekarang kan masih masa pandemi ya. Tapi insya Allah kegiatan-kegiatan kita akan terlaksana. Alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini Ibu Baya bersama dengan Bu Ida akan berbincang-bincang mengenai visiting kali ini. Nah, visiting kita kali ini insya Allah mengenai berkunjung atau berwisata di Pulau Bokori. Nah, sebelum kita lanjut ya, lebih jauh, saya mau bertanya dulu kepada Bu Ida ya. Bu Ida, anak-anak mungkin masih belum tahu mengenai apa itu visiting, Bu Ida. Ya. Jadi halo anak-anak sekalian, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Jadi mengenai visiting, insya Allah anak kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 itu sudah pada tahu apa itu visiting ya. Kecuali anak-anak kelas 1 ya yang masih awal di Insan Tama. Jadi sekalian Ibu Ida akan memberikan penjelasan tentang apa itu visiting secara sederhana. Jadi Bu Baya, visiting itu sama dengan kunjungan. Jadi kita akan berkunjung ke suatu tempat ya dengan tujuan yang sesuai apa yang diinginkan oleh sekolah antum ya. Jadi hari ini kita visiting, kita berkunjung ke suatu pulau, ya, pulau yang namanya Pulau Bokori. Nah, seperti itu Bu Baya. Oh, jadi gitu ya Bu Ida. Jadi visiting itu adalah kunjungan ya. Oh, apa kira-kira Bu Ida selain melakukan kunjungan, apa sih latar belakang melakukan visiting ini? Kenapa terjadi visiting ini? Jadi kalau ditanya apa yang melatar belakangi kenapa kita harus visiting ya, kenapa di Insan Tama ada visiting ya, sederhananya kita itu visiting ya, tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak Insan Tama bahwa dimanapun kita berada, apalagi kita kunjungan, tidak asal kunjungan ya. Jadi kunjungan kita hari ini di sebuah pulau yang namanya Pulau Bokori, tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada Ananda agar Ananda mengetahui bahwa di sekitarnya dia nampak berbagai keilmuan ya, banyak keilmuan yang bisa kita lihat, misalnya hamparan laut, bagaimana itu Allah menjadikan laut itu terhampar begitu luas, kemudian langit bagaimana Allah meninggikannya ya. Semua itu adalah untuk mengajak agar Ananda itu teredukasi bahwa di setiap tempat yang kita kunjungi terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Seperti itu. Ya? Oh iya. Berarti kali ini kan visitingnya ke Pulau Bokori Bu Ida. Kenapa menuju Pulau Bokori begitu Bu Ida? Ya. Kenapa nggak ke yang lain kunjungannya? Kenapa gitu? bukan di mana, di Nambo, Di di Toronipa? Kenapa pilih Bokori sih? Kenapa pilih Bokori? Kira-kira Bu Baya milih Bokori? Ya, karena di Bokori itu kabarnya itu banyak banyak informasi yang Bapak dan Ibu gurunya antum dapat bahwa di Bokori ini salah satu pulau yang sebenarnya dulu tidak terlihat oleh masyarakat, tapi karena diubah ya, kemudian diadakan inovasi ya, sehingga kemudian pulau ini menjadi pulau yang menjadi primadona bagi masyarakat untuk melakukan liburan ya. Jadi meskipun misalnya guru-gurunya antum itu memilih Pulau Bokori dengan keindahan yang ada, jadi tidak kemudian menghilangkan tujuan utama kita adalah mengedukasi ya. Jadi sebenarnya tidak harus di Bokori ya, di Nambo bisa, di Toronipa juga bisa, karena tujuan daripada visiting kita hari ini adalah bagaimana agar seluruh kekuasaan Allah yang nampak pada tanda-tanda kebesarannya, baik itu dari segi ciptaannya Allah di pantai misalnya, itu bisa kita jadikan sebagai renungan bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri ya, seperti itu. Oh begitu ya Bu Ida. Kalau ini kan biasanya ada hal yang ditanyakan anak-anak. Apakah memang pada saat ini kita melakukan kunjungan untuk mengedukasi anak-anak? Nah, apakah
ini ada di dalam pembelajaran Bu Ida. Wah. Ini kan yang lebih utama. Kenapa kok ada visiting ke Bogori? Apakah ada dalam pembelajaran atau tidak? Iya. Gitu. Kan yang disampaikan tadi Bu Baya ya, karena sekarang kita dalam keadaan pandemi ya, mungkin tidak kita bisa melaksanakan visiting kunjungan, padahal kan sejatinya visiting itu kalau kunjungan harusnya anak-anak ikut dong sama guru-gurunya kan, seru toh gitu. Masa visiting hanya guru-gurunya ya? Kenapa? Karena kembali lagi ke kondisi ya, karena kondisi maka bapak dan ibu gurunya antum mengambil jalan yang insya Allah baik ya, yang terbaik, di mana kita melaksanakan visiting itu via online. Nah, apakah terdapat di pembelajaran? Terdapat. Coba buka di buku temanya antum, tema 8 ya. KD-nya di KD 1.1 di pembelajaran SBDP ya. Jadi KD-nya itu adalah menikmati keindahan alam dan karya seni sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Tuhan ya. Jadi dimanapun kita visiting ya, mau di pantai, mau di gunung, semuanya adalah upaya agar kita itu senantiasa mengaitkan segala sesuatunya itu bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kita tidak hanya sekadar liburan ya, tetapi tujuan itu ya, tujuan di KD itu yang harus kita dapatkan. Jadi setelah visiting ini ya, tidak hanya antum menonton saja ya visiting yang dilakukan oleh guru-gurunya antum, tetapi antum harus mengambil pelajaran daripada visiting yang antum nonton hari ini ya. Seperti itu Bu Baya. Seperti itu. Berarti memang kunjungan ini atau visiting ke tempat wisata adalah salah satu pembelajaran yang ada di materi kelas Iya, 2 ya Bu? tema 8 SBDP. Tema 8. Tema 8 SBDP, Masya Allah. Nah, selanjutnya kan tadi kita mau melihat bagaimana kekuasaan Allah. Nah, kekuasaan Allah mengenai ciptaannya Allah, mengenai alam semesta, manusia baik maupun kehidupan. Itu bagaimana pandangan Islam mengenai kunjungan ke tempat wisata Bu Ida. Kan kita ini ingin melihat tuh bagaimana ciptaan Allah, bagaimana Islam memandang hal-hal ini ya. Pokoknya bagaimanalah pandangan Islam mengenai aktivitas mengunjungi tempat wisata. Kembali lagi ya, tidak saya menekankan bahwa kita itu di dalam Islam, ketika kita mau berbuat sesuatu kita harus melakukannya itu dengan pandangan bahwa apakah sesuatu ini boleh atau tidak dalam pandangan Islam ya. Jadi segala sesuatunya itu kita sandarkan pada Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah visiting ini adalah sesuatu yang kemudian tidak masalah di dalam pandangan Islam ya. Jadi agak ribet ya karena ada suara perahu ya, Masya Allah. Jadi pandangan Islam terkait visiting itu sendiri ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang sudah sampaikan tadi bahwa visiting itu kan salah satu agenda khusus insan kamma ya, yang tujuannya adalah edukasi kepada anak-anak supaya mendekatkan diri kepada penciptanya ya. Jadi visiting di Pulau Bogori itu adalah tujuannya untuk kemudian dalam pandangan Islam adalah bagaimana kita itu mentadaburi alam atau merenungi ciptaan-ciptaan Allah sehingga kemudian itu semakin mendekatkan kita kepada penciptanya kita. Ya, kita bisa lihat bahwa yang seperti Bu Ida sampaikan tadi, kita bisa memikirkan seberapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana laut itu dibentangkan dengan begitu luasnya ya. Kemudian ada kapal-kapal yang bisa berjalan di atas air ya. Kemudian bagaimana langit itu ditinggikan, itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam, visiting boleh-boleh saja asalkan kita memperhatikan banyak hal ketika kita mau visiting. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu gurunya antum dari awal perjalanan sampai di hari ini ya, sampai di saat ini. Ya. Tidak boleh kemudian kita visiting di suatu tempat kemudian kita seenaknya saja ya. Pulang dari tempat visiting kita malah mencemari lingkungan, itu kan berdosa ya. Jadi visiting yang seperti itu bisa dilarang di dalam Islam kalau misalnya yang terjadi adalah kita mencemari lingkungan ya, seperti itu. Tapi kalau visiting itu menambah kedekatan kita dengan Allah, itu adalah visiting yang berkah ya. Nah, yang terakhir nih Bu Ida, saya mau tanya, mau meminta nih, apa sih pesan yang baik untuk Ananda yang mungkin di rumah ya, yang mungkin di rumah juga yang pernah melakukan kunjungan atau berencana ke tempat wisata. Coba Bu Ida berikan pesan mungkin sedikit untuk
untuk Ananda yang ada di rumah, pesan mengenai eh, bagaimana ketika dia sedang dalam perjalanan atau ketika mengunjungi tempat wisata. Insya Allah ya, jadi ada tips ya, tips atau pesan dari guru-gurunya antum ketika antum yang sedang dalam kondisi visiting ya. Jadi mengingat nih Bu Baya, sekarang kan sisa menghitung hari ya, Ramadan akan tiba ya, Masya Allah. Semoga Allah menyampaikan kita pada bulan yang penuh berkah ini ya, amin ya robbal alamin. Jadi antum kan sudah tahu ya, tradisi ketika sudah Ramadan kemudian Lebaran ada yang namanya liburan ya. Makanya dengan visiting ini ya, Ibu Ida dan guru-gurunya antum berharap antum bisa mendapatkan pelajaran edukasi dari visiting ini, dan kemudian antum bisa terapkan ketika antum nanti libur di setelah Lebaran ya. Nanti kalau misalnya habis Lebaran antum mau pergi ke Bogor juga atau kemanapun, antum bisa terapkan seperti apa kalau mau perjalanan, apa yang harus dipersiapkan, kemudian di kendaraan kita harus bagaimana ya. Kemudian yang paling penting ya, Ibu sudah sampaikan, kita harus meninggikan tawakal kita kepada Allah ketika kita sedang safar ya, dalam perjalanan seperti itu. Kemudian pada saat di lokasi wisata ya, kita harus bagaimana, dan setelah kita bertolak dari lokasi wisata ya. Jadi anak-anak Insan Takmah, silakan visiting, silakan berkunjung, asalkan memperhatikan ya aturan di dalam menjaga perjalanan saat antum wisata maupun antum berada di tempat manapun ya, seperti itu. Ya baik, mungkin sampai di situ dulu ya mengenai visiting kita hari ini. Itulah tanya jawab terkait visiting kita kali ini di tempat di Bogor. Jadi tadi Bu Ida juga sudah menjelaskan ya bahwa ternyata kenapa kita memilih visiting di Bogori, karena memang ada di pelajaran kelas 2 itu yang mengenai berkunjung ke tempat wisata. Nah, apa-apa saja yang kita lakukan ketika ke tempat wisata, mulai dari perjalanan, menyiapkan sebelum ke perjalanan, naik ke kendaraan, sedang di kendaraan, sampai di tempat tujuan, dan setelah pulang dari tempat tujuan, apa-apa yang harus diperhatikan. Nah, Masya Allah, mungkin sampai di situ ya hari ini. Semoga antum semuanya menikmati visiting online yang disajikan oleh Bapak Ibu guru Anya antum kelas 2. Insya Allah. Mungkin sampai di situ upaya tutup dengan ucapan assalamualaikum